Shalom alaihim besem hamasya. Selamat berjumpa kembali pada kami dalam kegerakan penginjilan kaum fokus. Saat ini kami akan mengadakan suatu pengajaran penginjilan praktis di dalam kaum fokus. Kita tahu bahwa penginjilan adalah gaya hidup setiap murid Tuhan. Karena itu setiap yang dipilih harus pergi dan menghasilkan buah. Artinya setiap murid Tuhan harus ada kegerakan yang menghasilkan buah, memuridkan dan mengutus kembali. Apakah kaum fokus? Kaum fokus itu adalah salah satu istilah buat saudara kaum muslim kita. Penginjilan adalah suatu gaya hidup setiap murid Tuhan. Kita tahu bahwa penginjilan bukanlah talenta, tetapi penginjilan adalah gaya hidup setiap murid-murid Tuhan yang telah dipilih Tuhan dan ditetapkan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ke-22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Amin. Inilah jembatan untuk penginjilan kaum fokus, agar tidak ditolak dan diterima. Cara penginjilan menggunakan kitab mereka, agar mereka dapat menerima di kalangan mereka. Sebab di dalam Quran sendiri, tertulis 85% berbicara tentang Isa Al-Masih. Di dalam penginjilan fokus, janganlah kita berpikir untuk memindahkan agama, tetapi kita menjadikan mereka murid. Dan di dalam penginjilan kaum fokus, janganlah disinggung nabinya atau Allahnya, tetapi kita jelaskan apakah dan letak di manakah keselamatan itu. Awal pembicaraan kita adalah tujuan hidup manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia? Di dalam Quran surat 51 Al-Juriyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtu zina wa insan illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan kita melihat ibadah yang hakiki adalah suatu ibadah yang melakukan perintah Allah dan menjadikan orang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dan kita mencoba menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Quran sendiri. Al-Quran berfungsi yang pertama sebagai hudan, kedua bainati, ketiga furqan. Hudan yang artinya petunjuk, bainat artinya penjelas, furqan artinya pembeda. Al-Quran berfungsi hanya menunjukkan, menjelaskan, dan membedakan. Tidak ada tentang keselamatan. Setiap agama mengajarkan benar, tetapi
manakah yang menjamin keselamatan setiap manusia? Karena itulah yang terpenting di dalam setiap kehidupan manusia adalah keselamatan. Seperti contoh di bawah ini, kalau Quran adalah berfungsi sebagai petunjuk. Di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat yang kedua dikatakan zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan buat orang yang bertakwa. Bila kita melihat di dalam terjemahan Departemen Agama, seperti ini artinya. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan buat orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita teliti lebih mendalam dalam bahasa asli Arabnya, tulisannya adalah kitabu. Itu artinya kitab itu. Tetapi kalau bahasa Arabnya kitabi, itu artinya kitab ini. Di dalam tulisan bahasa Arabnya, ternyata tertulis adalah kitabu. Itu artinya kitab itu. Dan arti yang sesungguhnya adalah kitab itu tidak ada keraguan-raguan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran menunjukkan kepada kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Injil. Menjadi orang-orang bertakwa artinya mengacu kepada kitab Injil. Dan kita lihat lagi contoh di dalam Quran surat 57 Al-Hadid ayat ketiga dan 4. Huwal Allahu wal akhiru wasziru wal batinu wa huwa bikuli sayin alimun. Dialah yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang keempat dikatakan, Huwal lazina khalaqos samawati wal ardo fil sitani ayyamihim suma swatawa ala harsi lamu ma yulzil fil ardi wa mazilu minas samai wa ma ya'ruzu fiha wa huwal ma'akumaina ma kuntum walahu bima ta'maulana basirun. Dialah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik daripadanya. Dan dia bersama kamu, di mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu membuktikan bahwa Quran berfungsi sebagai petunjuk. Quran hanya menunjukkan, coba kita lihat dari sisi ucapan Isa Al-Masih. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di situ menjabarkan bahwa otoritas yang ada di dalam Isa Al-Masih mengatakan aku, tetapi di dalam Al-Quran mengatakan dia. Itulah suatu contoh bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Mari kita pelajari lebih dalam lagi dalam mencari keselamatan. Seperti contoh di dalam Quran, kita celupkan ke dalam air, dan kita peras, lalu keluarlah saripatih, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bahwa surat Al-Fatihah menjadi ummu Quran, atau ibunya Al-Quran, atau induk Al-Quran. Begitu pentingnya surat Al-Fatihah di dalam Quran. Sampai-sampai di dalam ibadah mereka, tanpa diawali dengan surat Al-Fatihah tidak sah ibadahnya. Ada apakah di dalam surat Al-Fatihah? Sampai-sampai begitu penting di kalangan kaum muslim,
mari kita kaji secara mendalam. Di dalam Quran surat 1 Al-Fatihah ayat yang pertama dikatakan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah Al-Quran itu wahyu dari Allah? Apakah arti wahyu itu? Wahyu adalah ucapan Allah. Jadi jikalau Allah berkata dengan nama Allah lagi Maha Pengasih dan Penyayang, itu artinya di atas Allah ada Allah lagi. Jadi Allah manakah yang mereka sembah? Seharusnya ayatnya berbunyi demikian. Dengan namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di ayat berikutnya dikatakan di dalam Quran surat 1 Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Coba kita perhatikan kata Rob di sana dan kata ilah di sana. Ada beberapa ayat yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sana kita temukan kata ilah. Ilah artinya Tuhan dan Rob artinya Tuhan. Kalau kita perhatikan, tulisan berbeda, tetapi arti bisa sama. Ya. Ternyata setelah kita telusuri secara mendalam dan kita kaji secara detail, ilah di sini menggambarkan kata Tuhan-Tuhan kecil atau berhala. Tapi Rob itu mengacu kepada Tuhan yang pernah nuzul menjadi manusia. Sebab dia maha besar. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang besar. Kita lihat di dalam Quran surat 19 Maryam ayat yang ke-17. Fakta khozat min dunihim huzaban fa'arsana ilaiha rohana fatamassala laha basiran sawiyan, yang artinya maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dikatakan di sini, kata kami itu mengacu ke besar, artinya itu mengacu kepada Allah itu sendiri. Berarti dalam arti yang sesungguhnya. Lalu Allah mengutus rohnya dan diam di antara kita semua. Dan roh itu menjelma menjadi manusia yang sempurna. Begitu juga dengan sabda Isa Al-Masih. Isa bersabda, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat di dalam sabda Isa Al-Masih dan di dalam Al-Quran ada kemiripan. Dan disitulah kita mengacu bahwa sesungguhnya Tuhan itu pernah nuzul menjadi manusia dan diam di antara kita dalam bentuk manusia yang sempurna. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ayat berikutnya dikatakan ayat yang keempat. Malik Yaumiddin. Yaitu yang menguasai di hari pembalasan. Siapakah sesungguhnya yang berkuasa dunia dan akhirat dan menjadi hakim di hari pembalasan? Kita lihat di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat yang ke-45. Ya Maryamu,
Innallaha yasbasiruki bila kalimatim min husnul masyiu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirat wa minal mukrobin, yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Kalau kita lihat ayat tadi, di situ ditekankan seorang yang termuka dunia dan di akhirat. Artinya, yang berkuasa di dalam dunia dan akhirat adalah Isa Al-Masih. Dan kita lihat lagi di dalam Quran surat 95 At-Tin ayat yang ke-8. Alaihissalallah bil hakimil hakim. Di dalam terjemahan Departemen Agama tertulis, dan Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan alaihissalallah, itu artinya dan Isa adalah hakim yang seadil-adilnya. Bila terjemahannya itu adalah Allah, maka Arab di situ dikatakan dan Allah, atau dituliskan dalam bahasa Arab Alaihissalallah hakimil hakim, yang artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tetapi kita lihat di dalam bahasa Arab aslinya dikatakan alaihissalallah wal hakimil hakim, yang artinya dan Isa adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya, itulah Isa Al-Masih. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepadanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Di situ kita melihat bahwa Tuhan adalah sesembahan manusia. Dan di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari manusia lahir sampai saat ini kita berdoa, tunjuki kami jalan keselamatan. Apakah sudah mendapatkannya? Quran mengatakan di dalam surat Al-Balad, Quran 90 Al-Balad ayat yang ke-10, wahadainanahum nazadain, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Di sini kita lihat bahwa Quran mengatakan Allah menunjukkan kepada manusia ada dua jalan. Jalan yang hak dan jalan yang batil. Ada surga dan ada neraka. Kalau kita melihat dari ayat ini, lalu kita bertanya di dalam hati kita, di manakah posisi kita? Di surga atau di neraka? Dan siapakah penghuni surga? Dan siapakah penghuni neraka? Mari kita lihat lebih lanjut di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 55. Dikatakan iskolahu ya Isa ini mutawafika warafi uka ilayya wa mutakhiruka minal lazina kafaru wa zailul lazina taba uka fakul lazina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila marzikum fa
ahkumu bainakum fima kuntum fihi tak talafuna, yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkannya." Di sini kita belajar dan kita melihat satu penekanan yang mengatakan bahwa Isa dibersihkan dari antara orang-orang kafir. Dan begitu juga orang-orang yang mengikut Isa itu dibersihkan dari antara orang-orang kafir dan diangkat bersama-sama dengan Isa ke dalam Jannah atau surga. Dan kita tahu siapakah orang-orang yang hidup di dalam surga, yaitu orang-orang yang menjadi murid Isa Al-Masih. Karena ayat ini mengatakan hingga hari kiamat. Dan kita tahu saat ini kiamat belum terjadi, yang artinya bahwa ayat ini sampai saat ini masih berlaku di dalam kehidupan manusia. Begitu juga kita lihat di dalam Quran surat 46 Al-Haqqah ayat yang ke-30. Qalu ya kamana inna samina kitaban uzila mim ba'di Musa mustaqil lima baina ya'dihi ilal haqqi wa illa tarikim mustaqimin. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Injil yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Dan kalau kita lihat, ke jalan yang lurus adalah mengacu kepada Injil. Dan begitu juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 55 mengatakan bahwa sesungguhnya penghuni jannah adalah murid-murid Isa Al-Masih. Bisa digarisbawahi bahwa sesungguhnya penghuni jannah adalah murid-murid Isa Al-Masih itu sendiri. Dan kita bertanya di dalam hati kita, di manakah kita sesungguhnya? Di surga ataukah di neraka? Ataukah kita murid Tuhan? Ataukah kita bukan murid Tuhan? Dan kita lihat di dalam Quran surat 43 Az-Zuruf ayat 61. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha watabiun haza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itulah janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau kita lihat dari ayat ini, sesungguhnya yang hanya mengetahui hari kiamat hanya Allah. Nabi tidak bisa, manusia tidak bisa mengetahui. Tetapi kalau kita melihat, kenapa Isa Al-Masih dapat mengetahui hari kiamat? Karena otoritas yang ada di dalam pribadi Isa adalah otoritas Allah itu sendiri. Karena Allah nuzul menjadi manusia di dalam pribadi Isa Al-Masih. Dan kita lihat di dalam sabda Isa,
azabahu Yasua anahuwa torikul wal haqqo lazi ahadun ilal abi ilalbi. Yang artinya, kata Isa, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Isa. Inilah satu penjaminan di dalam kehidupan manusia bahwa Isa berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Dia. Walaupun nabi sekalipun, walaupun rasul sekalipun. Karena kita tahu Isa Al-Masih katakan bahwa melalui Dialah jalan menuju ke surga. Jadi pada prinsipnya keselamatan hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Karena itu, untuk menuju ke dalam surga harus menerima Isa Al-Masih masuk ke dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu otoritas yang ada pada Isa adalah otoritas Isa Tuhan itu sendiri. Karena Dia bisa mengadili, Dia mengetahui hari kiamat, dan Dia bisa memberikan roh. Kita lihat di dalam sabda Isa Al-Masih. Isa bersabda, lihat, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan dan minum bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Disitulah kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Dialah yang membawa kita, yang menjadi jembatan kita, yang menjadi Shiratal Mustaqim untuk menuju ke jannah, ke surga. Di luar Dia, tidak ada yang dapat membawa kita untuk menuju ke dalam keselamatan. Sesudah itu, apakah kita sudah cukup hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba kita lihat di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-138. Sikolati wa ma hasanau minallahi sibkotahu wa nahu lahu bidunya. Yang artinya, sikoh Allah, dan siapakah yang lebih baik sikohnya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah. Sikoh yang artinya permandian suci atau celupan suci. Dalam bahasa Arab, mandi adalah sikoh. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Jawa, mandi adalah adus. Dan kalau kita lihat kembali dalam bahasa Sunda, yang mandi artinya ibak. Dan kita lihat kembali di dalam bahasa Batak, mandi adalah pardidi. Coba kita melihat dalam bahasa Ibrani, bahwa permandian di dalam bahasa Ibrani adalah baptis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baptisan itu bukanlah ajaran lebih baik sikohnya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah. Sikoh yang artinya permandian suci atau celupan suci. Dalam bahasa Arab, mandi adalah sikoh. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Jawa, mandi adalah adus. Dan kalau kita lihat kembali dalam bahasa Sunda, yang mandi artinya ibak. Dan kita lihat kembali di dalam bahasa Batak, mandi adalah pardidi. Coba kita melihat dalam bahasa Ibrani, bahwa permandian di dalam bahasa Ibrani adalah baptis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baptisan itu bukanlah ajaran Kristen,
Sebab Quran sendiri mengajarkan kita disikoh atau dibaptis atau dipermandikan. Dan kita lihat dari sunnah Isa Al-Masih bahwa Isa Al-Masih sendiri dibaptis, dipermandikan, disikoh. Dan ia mengatakan, biarkan ini semua terjadi. Karena semua kita melakukan dan mengenapi kehendak Allah. Dan kita tahu yang namanya sikoh adalah kehendak Allah itu sendiri. Jadi baptis lebih baik sikohnya daripada Allah. Dan hanya kepadanya kami menyembah. Sikoh yang artinya permandian suci atau celupan suci. Dalam bahasa Arab, mandi adalah sikoh. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Jawa, mandi adalah adus. Dan kalau kita lihat kembali dalam bahasa Sunda, yang mandi artinya ibak. Dan kita lihat kembali di dalam bahasa Batak, mandi adalah pardidi. Coba kita melihat dalam bahasa Ibrani, bahwa permandian di dalam bahasa Ibrani adalah baptis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baptisan itu bukanlah ajaran Kristen. Sebab Quran sendiri mengajarkan kita disikoh atau dibaptis atau dipermandikan. Dan kita lihat dari sunnah Isa Al-Masih bahwa Isa Al-Masih sendiri dibaptis, dipermandikan, disikoh. Dan ia mengatakan, biarkan ini semua terjadi. Karena semua kita melakukan dan mengenapi kehendak Allah. Dan kita tahu yang namanya sikoh adalah kehendak Allah itu sendiri. Jadi baptisan adalah perintah